Kalau di Malang sih malah itu Mas, malah deket rumah saya ya, kalau istilahnya tempat yang angker kan gitu. Jadi namanya itu apa? Pemandian lah, pariwisata Lembah Dieng. Itu apa? Pemandian yang nggak jadi gitu loh. Jadi ada danaunya, ada hotelnya itu. Jadi ya karena nggak ditempati berpuluh-puluh tahun ya kayak angker gitu, istilahnya orang Jawa namanya angker ya. Itu sering kejadian, itu banyak kejadian yang apa, termasuk saya, tapi yang di dekat itu bukan saya, teman saya malah nih, pada saat apa mancing di danau itu ya, itu kita mancing 3 orang. Danaunya kan memang lebar sekali kan itu, tapi yang lebih yang angkernya itu yang di bawah hotel yang enggak ya, yes, memang hotelnya masih belum jadi, ditumbuhin rumput-rumput gitu ya. Pada saat mancing itu ya memang kita berangkatnya sama-sama, habis itu mungkin 30 menit lah saya balik lagi, tapi teman saya 2 itu masih mancing. Ya katanya saya masih di situ, padahal saya udah balik. Ngomong sampai lama sekitar 2 jaman itu. Akhirnya ngomong-ngomong terus gitu, dia itu ada yang dorong. Memang dia sendirian waktu itu. Katanya ada saya, ada teman saya. Itu. Udah balik duluan. Ya sekitar apa 30 menit saya sudah balik duluan. Memang di situ Bang, apa tempatnya mistis sekali. Wong sebelum apa misteri tukul jalan-jalannya saya sudah udah terjadi hal yang seperti itu. Oh, kalau gini loh Mas, kalau dulu orang kampung di situ ya, kalau orang kampung kan penjaganya itu kan orang kampung-kampung saya semua. Jadi kalau mancing itu boleh itu kalau malam. Kalau siang habis itu agak malam dikit itu kan masih istilahnya namanya yang punya itu masih ada lah, jadi belum pulang lah. Jadi kan sungkan lah istilahnya, kan enggak boleh. Jadi boleh kalau orang-orang kampung itu boleh mancingnya kalau jam 9 ke atas. Ya saya sekitar jam 10, jam 11-an itu. Ya, di atas jam 9. Memang pada saat pembangunan hotel, tempat pariwisata itu banyak korban yang kena longsor, tertimbun batu. Juga ada yang di danaunya itu yang kita mancing itu sempat ada apa, anak sama bapaknya bunuh diri, dipeluk gini, apa istilahnya orang Jawa nyemplung ya, terjun ke situ, bunuh diri ya, meninggal semua. Itu orang kampung saya yang meninggal itu buat bunuh diri. Memang di situ tempatnya serem sekali memang. Tapi kalau belum, kalau saya sih nggak pernah di apa istilahnya orang Jawa diwedeni ya, diwedeni. Tapi kalau teman saya, orang-orang kampung saya sudah sering, hal yang biasa. Kalau orang kampung saya udah hal yang biasa memang. Oh itu udah yang penghuninya situ kayak gitu itu. Jadi di tempat itu udah sampai sekarang masih terbengkalai. Ya masih sekarang nggak terurus Mas. Cuma untuk apa ya, tempat mancing-mancing aja, pariwisata mancing aja. Tapi memang di situ mancingnya orang yang itu kebanyakan orang yang berangkat malam sampai pagi gitu. Tapi kalau di situ emang dibuat pemancingan umum kan? Pemancingan umum ya. Tapi khusus malam. Ya siang ada, tapi kebanyakan malam. Kebanyakan malam. Banyak orang yang malam gitu. Kadang-kadang kan siang kerja, cari hiburan, malamnya mancing gitu. iya, tapi memang identik mancing malam ya. Iya, banyak sekali. Iya. Identik mancing malam. Ibu saya pernah cerita dia. Jadi
Ibu saya order taksi dan saya tinggal di komplek di balik rumah itu gitu. Dan ibu saya cerita, pengemudinya cerita dia pernah dulu order, dapat order dari, kan itu ojek online kan, dapat order dia dari komplek saya. Terus dia masuk rumahnya, orangnya nggak respon nggak masalah. Terus dia masuk kompleknya, masuk ke dalam rumahnya memang sedikit tua gitu, jauh dari rumah-rumah lain. Tapi Kayak menyendiri gitu lah rumahnya. dia tunggu lama sekali kan di depan itu, nggak jawab, nggak respon. Nah akhirnya dia ke pos kan, pos. Oh ini rumahnya bener kayak gitu. Satpam itu bilang, oh ini rumah sudah kosong 10 tahun lebih gitu. Oh, maksudnya drivernya itu tanya ke pos satpamnya gitu ya. Tapi order alamat yang itu. Oh iya. Jadi ya bingung juga ya, nggak bisa. Iya. Tapi ya itu aja sih. Oh pernah saya juga sekali, mbak saya kesurupan di rumah. Siapa yang kesurupan? Saya punya mbak kan. Oh, Tiba-tiba Mbak. teriak-teriak. Bapak saya kan orang Prancis, dia nggak tahu tentang semua ini. In my house ya. In my house. Yeah. She went into fits or? No, she started screaming and just with her hands doing stuff. And the loudest screams. akhirnya sadari gimana, Lek? Sadarnya gimana? Panggil Nen? siapa? Terus semua panggil Ustaz. Oh. Ya. Terus bapak saya itu dia bingung sekali. Kenapa ini? Dia nggak ngerti. Iya. Kalau orang Prancis nggak ngerti kesurupan. Ya. Dijelasin sama orang rumah ke bapak. Iya, tapi Ini gimana? Jelasinnya ini ya, apa? ya, Proses. ya kesurupan. Terus bapak saya dia nggak percaya kan, dia bohong-bohong gitu kan, keluar saja. Jadi Biasanya kalau kesurupan itu, kalau orang Jawa itu Mas, pada saat pikiran kosong itu kayak gampang kemasukan, kayak sering ngelamun gitu katanya sih. Kalau saya juga dibilang itu sama ibu saya, kalau bengong nanti kesurupan. Ini kejadian agak ramai antara 7-8 orang kami masa baru habis sekolah SMA 17 tahun kan. Jadi lepas habis peperiksaan kerajaan akhir tahun itu, kami kata oke, kami pergi ke tepi pantai untuk camping ya. Jadi malam kami ke sana, barbecue semua. Lepas itu kami duduk bersantai, cowok cewek semua di sana kan, kami santai cakap-cakap. Tiba-tiba satu teman kami tengok, ada pohon kelapa hanya satu saja yang bergoyang, hanya satu saja, kayak anginnya kayak kencang kali, tapi a lot of trees deh, banyak pohon di sana, tapi satu saja yang bergerak. Kami apa nih? Udahlah, merinding sedikit. Ini sedikit kayak takut, bukan takut, kayak apa nih? Dan tiba-tiba kami pandang ke arah laut, ada kayak orang berdiri tau, seperti bayangan orang berdiri, bukan orang berdiri tapi hanya kayak shadow, just the shadow saja, seperti orang berdiri di sana. Kami tengok, kami semua diam. Kami tidak bercakap langsung. Kayak stun kayak gitu, kami tengok. Pengalaman saya tengok, tiba-tiba mereka kayak jatuh. Apa tuh? Lepas itu kami cakap saja, tiba-tiba semua berhenti. Pohon itu pun tidak bergerak apa-apa. Lepas itu kami hanya cakap seperti biasa. Esok paginya kami pergi makan sarapan pagi di warung dekat sana. Kami cerita pasal itu di sana. Atok tua di sana itu kata, itu hantu itu askar yang pernah dibunuh di sana masa Perang Dunia Kedua. Askar British dibunuh oleh askar Jepang di sana masa Perang Dunia Kedua. Tentara, sorry, sini dipanggil. Dibunuh di sana masa Perang Dunia. Lepas kami semua, oke, kita pulang hari ini terus. Kami tak ada di sini lagi. Tapi cerita yang dia beritahu kami itu memang seram. Sebab yang tidak mati ditembak, dipotong kepala mereka. Jadi memang Jepang itu memang, scary lah. Itu pagi tapi kami masih terasa kayak takut. Wow, until now saya pikir pasal itu masih merinding. Pikir pasal itu. Cara di Pondok Indah di Negeri Sembilan di Malaysia.
Kira-kira mungkin kalau dari Kuala Lumpur mungkin 2 jaman dari Kuala Lumpur. Tempat anu ya coach ya, istilahnya tempat pembunuhan di situ Pas ya. di tempat itu. Untung 8 orang Pak sendiri ini. Oi kalau sendiri, kalau sendiri. Kalau semua banyak kalau lihat suatu kayak gitu pasti selalu berdiri. Wih, Kero, until today itu sudah berapa tahun? Udah 32 tahun. Lalu masih ingat, masih seperti kemarin karena tidak akan lupa, tidak akan lupa. Pertanyaan terakhir nih buat semua. Kalau di sini pernah nggak? Iya. Di Kak. mes saya pernah terjadi sesuatu pada saya Oke. di mes ini. Oh yang kunci itu ya. Ah, It's okay. ya, apa tuh? Di mes ini pernah terjadi siang satu hari. Iya. Serius, siang satu hari. Saya keluar untuk mengambil makan dari bawah. Masih makan siang nih. Lepas itu saya balik ke kamar saya. Kamar saya terkunci dari dalam. Kuncinya di dalam. Serius. Nasib baik hari itu Marve sama saya. Marve pun tidak bisa buka, kuncinya di dalam. Serius. Ya pernah cerita. Bukannya orang hotel coba buka dengan kuncinya tapi tidak bisa buka dari pintu sebab kunci saya pas di belakang pintu. Lepas itu mereka masuk melalui jendela. Jendela di belakang mereka masuk untuk membuka itu. Memang kuncinya di sana tapi pintunya lock. Siang masih siang itu. Waduh, saya tidak pikir apa-apa, saya tidur aja malah. Aku keinget nih di klub sebelum ini kan yang tim mudanya nah itu di mesnya itu kan itu ternyata kan ada 3 lantai terus ternyata itu yang di lantai ketiga itu sering anak-anak tuh sering digangguin tapi aku kan di lantai 3 juga tidurnya tapi aku nggak pernah soalnya juga aku karena sering pulang juga kan. Nah aku sering dengar cerita waktu mau lebaran kan libur. Tapi ada beberapa anak yang masih stay di situ lah. Masih tetap nggak pulang gitu loh. Nah habis itu aku dengar dari mereka waktu kalian pulang semua itu kan kamar kosong semua. Nah kan aku nih di kamar nih. Terus di sebelah itu kayak ada yang mandi sama aku dengar kayak anak perempuan kayak anak perempuan itu kayak ketawa nangis gitu kan itu sering sekali itu. Nah terus habis itu ada kan kita setiap beberapa hari itu ada kayak pelajaran Inggris di bawah. Nah itu gurunya itu bisa kayak ngerasain gitu loh kalau ada sesuatu kan. Terus dia cerita, kalian tahu nggak kalau aku bisa ngerasain kalau di atas itu ada kayak ya ada yang penjaganya lah gitu. Terus oh iya benar kita sering digangguin lah gitu. Terus dia bilang di yang paling kuat itu di kamar ini. Nah itu di kamar di daerah kamarku lah gitu loh deket situ kan kamarku terus sebelahnya tuh ada kamar lagi nah di situ. Tapi kalau aku sih nggak pernah diganggu sih. Tapi teman kamarku yang selalu tidur di sana sendiri kan kalau kau kan pulang dia sendiri. Dia pernah sih diganggu 1 kali. Pas malam itu tiba-tiba sabunnya yang di kamar mandi itu jatuh sendiri banter gitu. Tak. Nah, nggak ada apa-apa. Soalnya biasanya juga kan sabunnya ditaruh benar-benar berdiri, susah lah jatuh lah kalau nggak ada angin kan. Nggak tahu tuh, tak. Banter itu jatuh. Gitu. Enggak sih. Itu aja sih.